Invasi dan serangan militer Israel ke wilayah Rafah di Gaza Selatan yang dipadati lebih dari 1 juta pengungsi Palestina masih terus berlangsung. Selain telah menewaskan puluhan warga Palestina, serangan militer Israel ini dikecam dan dikhawatirkan banyak pihak akan menyebabkan bencana kemanusiaan baru bagi warga Palestina. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Metro This Week. Saya Kevin Egan, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pasukan Israel hingga Jumat kemarin masih melancarkan serangan ke Rafah di wilayah Gaza Selatan yang berbatasan dengan Mesir. Korban sipil mulai pada Selasa malam dengan melancarkan serangan udara di sejumlah kamp pengungsi di Rafah. Pada saat yang sama, tank-tank Israel mulai memasuki kawasan Rafah melalui koridor Philadelphia yang terletak antara perbatasan Gaza dan Mesir. Akibat serangan udara militer Israel di Rafah pada Selasa, puluhan orang tewas dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit. Otoritas Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan 54 orang tewas dan 96 lainnya menderita luka-luka akibat serangan militer Israel ke Rafah sepanjang Selasa hingga Rabu lalu. ولا في اي حاجه بتمرق هذه واضطرينا نجيبها على السياره عنه حتى كمان الاسعافات مش قادره تصل لنا. Pihak Israel Selasa lalu menyatakan bersikukuh menyerang Rafah dengan dalih untuk memusnahkan para pejuang Hamas yang bertahan di wilayah itu. Israel juga mentah-mentah menolak proposal gencatan senjata, meski Senin lalu pihak Hamas sudah sepakat menerima proposal kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi pemerintah Qatar dan Mesir. Hamas's proposal is far from Israel's core demands. Nevertheless, Israel will dispatch a ranking delegation to Egypt to maximize any chance of an agreement on terms acceptable to Israel. Penolakan Israel terhadap proposal gencatan senjata yang disepakati Hamas dan langkah Israel menginvasi dan menyerang Rafah mengundang kecaman dari berbagai pihak. We watch in horror as the military operation in Rafah unfolds. We cannot help but wonder. We've been hearing for weeks and months boasting and bragging about an operation in Rafah. Why then is that only after Hamas agreed to this deal, Israel decided to now enter Rafah, endangering the hostages and the negotiations? A full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Countless more civilian casualties. Countless more families forced to flee yet again with nowhere safe to go, because there is no safe place in Gaza. Invasi militer Israel ke Rafah juga mengundang reaksi keras dari Amerika Serikat. Menyusul invasi ini, pada Rabu lalu, Presiden Amerika Serikat mengumumkan penghentian sementara pengiriman senjata dan amunisi ke Israel. Invasi serangan Israel ke Rafah sejak Selasa lalu membuat banyak warga Palestina kebingungan. Meski sebelum invasi militer Israel menyebarkan selebaran perintah evakuasi ke wilayah lain, kebanyakan warga Palestina di Rafah tidak tahu lagi kemana harus mengungsi karena nyaris tidak ada wilayah yang aman di Gaza. Ribuan warga Palestina yang dipaksa mengungsi dari kawasan timur Rafah ke Kamp Al-Mawasi di pesisir selatan Gaza misalnya terancam bencana kemanusiaan karena selain tidak ada makanan, di Kamp Mawasi juga tidak ada tenda, air bersih maupun toilet. جانا زي تهديد بيقولوا يعني اخلوا المكان كله فطلعنا واحنا اصلا ما بدناش نسيب بيوتنا وين نروح الواحد يشحطط ويتنطط هيك زي ما انت شايف طلع كيف الواحد ما هو عارف ايش يعمل وايش يسوي يعني ظلم الواحد بيطلع من بيته ظلم يعني الواحد ما بده يطلع بس ايش الواحد يسوي. Evakuasi paksa warga Palestina dari Rafah tidak hanya membuat banyak warga Palestina kebingungan, tapi membuat mereka menjadi sangat rentan terbunuh, baik karena ancaman kelaparan akibat blokade militer Israel maupun oleh aksi sepihak tentara Israel di lapangan yang tak segan menjadikan warga atau kamp pengungsian sebagai target serangan.
Kementerian Kesehatan Gaza Palestina menyatakan penutupan paksa perbatasan Rafah Palestina oleh Israel sebagai pengetatan blokade di Gaza yang sudah diberlakukan Israel dan Mesir selama bertahun-tahun. Akibatnya, tidak ada bantuan kemanusiaan yang bisa masuk ke Gaza. تشديد الحصار بإغلاق معبر رفح تؤكد إدارة التنسيق في وزارة الصحة في غزة على ما يلي: تم إيقاف العمل في معبر رفح نتيجة سيطرة الاحتلال عليه. تم منع سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم لتلقي العلاج خارج غزة. Militer Israel mengatakan telah membuka kembali gerbang penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza setelah beberapa hari ditutup. Namun PBB mengatakan belum ada bantuan kemanusiaan yang masuk dan tidak ada pihak yang menerimanya setelah para pekerja melarikan diri menyusul serangan militer Israel ke Rafah sejak Selasa lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.